Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Empat pencuri sepeda motor di Dharmasraya ditangkap polisi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bebaskan denda pajak kendaraan bermotor. Seluruh pegawai dan penghuni lapas Bukit Tinggi jalani tes urin. Ruas jalan dari Kecamatan Padang Sago menuju Kecamatan Tujuakoto Padang Pariaman. Kondisinya rusak parah. Di sepanjang jalan, lubang-lubang menganga. Kondisi seperti ini sudah terjadi selama belasan tahun. Warga yang kecewa menanam batang pisang pada Minggu siang. Aksi ini sebagai ungkapan kekecewaan mereka terhadap pemerintah Padang Pariaman yang tak peduli dengan kondisi jalan yang rusak. Selain itu, batang pisang juga sebagai peringatan bagi pengendara untuk berhati-hati melewatinya. Kerusakan di sepanjang ruas jalan ini sangat mengganggu arus lalu lintas yang ramai digunakan warga, baik pelajar yang akan berangkat ke sekolah maupun bagi masyarakat yang membawa hasil pertanian untuk dijual. Yang memiriskan lagi, jalan rusak ini telah banyak menimbulkan korban karena terperosok ke dalam lubang. Tiap hari, Pak. Gimana rasanya, Pak? Sangat sulit karena jalan jelek ini udah banyak menelan korban jiwa. Apalagi pagi anak-anak sekolah mau berangkat buru-buru waktu, terkendala apalagi cuaca hujan, itu sering terjadi insiden. Jalan ini terjadinya kayak gini, Pak. Udah siap gempa 2009. Jadi jalan ini sangat sulit kami masyarakat umumnya Padang Sago, Tanikat itu sangat membutuhkan jalan ini. Jalan Padang Sago ini adalah salah satunya utama lah bagi kami. Walau sudah berulang kali dilaporkan ke pemerintah kabupaten, namun hingga saat ini laporan masyarakat tersebut tak pernah digubris oleh Bupati Padang Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Empat pencuri sepeda motor yang beraksi di Dharmasraya diringkus polisi. 1 orang ditangkap di tempat pelariannya di daerah Cakung, Jakarta Timur. 1 lagi tersangka kakinya ditembak agar tak kabur. Keempat pelaku bukanlah satu komplotan. Mereka beraksi di lokasi berbeda di Dharmasraya. Modusnya pun beragam, masuk ke dalam rumah korbannya. Ada juga yang mematahkan kunci kendaraan. Serta ada pula yang membawa kabur kendaraan korban yang lengah karena kuncinya tertinggal. Para tersangka bernama Anja, umur 26 tahun, Robi Suganda, 29 tahun, Reno, 33 tahun. Sedangkan Rivo Hendra Fauzi berumur 25 tahun, merupakan pencuri mobil yang ditangkap di daerah Cakung, Jakarta Timur. Selama 2 minggu melaksanakan operasi jaran dengan sasaran pencurian dengan pemberatan dengan pencurian kendaraan bermotor, dan alhamdulillah berhasil mengungkap 6 kasus curanmor. Modus dari pelaku ini adalah dengan mengambil ataupun memasuki rumah korban. Pada saat diparkir ternyata korban juga lalai dengan meninggalkan kunci kendaraannya tetap pada kendaraan. Barang bukti 9 unit sepeda motor disita polisi dari 3 tersangka. Barang bukti 1 unit mobil minibus tengah dalam perjalanan dari Cakung, Jakarta Timur ke Polres Dharmasraya. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Sejak pekan lalu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan keringanan pengurusan pajak kendaraan lewat program 5 Untung bagi masyarakat. Program ini
berlaku mulai tanggal 23 Agustus hingga tanggal 23 September. Keringanan yang diberikan berupa pembebasan denda pajak kendaraan, bebas bea balik nama kendaraan luar sumber, bebas denda bea balik nama, dan bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dari Jasara Harja. Tujuan pembebasan denda ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraannya, terutama pemilik kendaraan yang telah menunggak. Salah seorang pemilik kendaraan mengatakan, ia telah menunggak pajak selama 5 tahun sebagai dampak dari kurang stabilnya perekonomiannya. Agar data kendaraannya tidak hilang, maka wanita 38 tahun tersebut memanfaatkan kesempatan pemutihan denda pajak kendaraan roda 4 yang dimilikinya. Karena lagi ada program dari Pemprov itu, program dari Bapenda ya. Jadi saya manfaatkan lah kita sebagai penunggak pajak. Gitu. Ibu nunggaknya udah berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Itu kendaraan roda berapa itu, Bu? Roda 4. Roda 4. Iya, jadi saya manfaatkan lah ini peluang ini. Kasih STNK Samsat Padang mengatakan, program ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi kendaraan bermotor dan memberikan kepastian hukum kepemilikan kendaraan bermotor. Masyarakat dengan adanya program ini sekarang sudah mulai ada peningkatan di angka 30 sampai dengan 40% dari sebelumnya. Dari yang hari-hari biasa masyarakat wajib pajak itu perharinya di angka mungkin 300 hadir untuk melaksanakan pembayar pajak 200 sampai 300, sekarang mungkin bisa di angka 400 sampai 500 ke atas. Jadi sekitar 30 sampai 40% lah sudah ada peningkatan di berapa hari ini, dari hampir seminggu lah sudah berjalan program tersebut. Sesuai aturan yang berlaku, jika 7 tahun tidak membayar pajak, maka data kendaraannya akan dihapus. Untuk itu, pihak Samsat Padang mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan keringanan pajak yang diberikan tersebut. Robiham melaporkan dari Padang. Ratusan warga binaan dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bukit Tinggi menjalani tes urin. Pengecekan tersebut dilakukan oleh tim dari Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh yang beranggotakan 8 orang. Satu persatu pegawai dan warga binaan mengambil sampel urin ke ruangan khusus yang dijaga petugas. Sampel urin tersebut langsung dicek menggunakan alat tes narkoba. Pengecekan menggunakan alat tes narkoba 3 panel. Panel pertama, amfetamin, yang mengecek penggunaan narkotika stimulan jenis ekstasi. Panel kedua, mengecek penggunaan morfin. Dan yang ketiga, panel marijuana, yang mengecek penggunaan jenis ganja. Alat tes urin hari ini kita pakai pihak dari lapas menyediakan yang dari 3 indikator ya. Ada misalnya dari 3 parameter, ada AMP, MOP atau morfin, THC atau ganja. Jadi yang kita pakai hanya sebatas 3 parameter. AMP itu beberapa jenis stimulan, biasanya ini ekstasi atau bisa nanti turunan dari sabu, juga net. Nanti juga ada morfin, THC biasanya ganja. Pengecekan ini dilakukan untuk menepis isu bahwa Lapas Bukit Tinggi rawan peredaran narkoba. Selain itu, pengelola lapas ingin memastikan seluruh penghuninya, mulai dari pegawai serta warga binaan, bersih dari narkoba. Dari Kementerian Hukum dan HAM, kita akan diharapkan lapas itu harus bersih dari narkoba. Nah, untuk mengevaluasi bersih itu, maka kita harus melakukan tes urin kepada seluruh pegawai maupun seluruh warga binaan. Karena kalau kita tidak evaluasi, kita nggak tahu bersih apa tidak lapas itu dengan narkoba. Harapannya kegiatan hari ini kami bersama dengan BNN, semua pegawai Lapas Bukit Tinggi dan seluruh warga binaan. Untuk mengantisipasi masuknya narkoba ke lapas, petugas keamanan menerapkan pengawasan berlapis. Mulai dari pemeriksaan tamu yang keluar masuk lapas,
pemeriksaan barang bawaan keluarga narapidana dan tahanan, hingga pemeriksaan menyeluruh lingkungan serta sel napi. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.